Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang kita tahu, di dalam masyarakat ini banyak ya perbedaan ekonomi. Contohnya adanya pengemis dan anak jalanan. Dan ada juga nih permasalahan sosial seperti adanya tawuran. Mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Maka diadakanlah penelitian. Nah, salah satu hal yang harus kita ketahui dari penelitian itu sendiri adalah tentang jenis data dan tempat pelaksanaannya. Maka kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang penelitian berdasarkan jenis data dan tempat pelaksanaannya. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Alif Muhammad Fauzi dari absen 2. Nama saya Ryan Fadila dari nomor urut 30. Nama saya Elsia Kurniah dari nomor urut 8. Halo, nama saya Nabila Triagina, nomor absen 22. Nama saya Rifa Ramadhani, nomor urut dari 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari kelas 10H. Penelitian sosial merupakan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah sosial untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok kami akan membahas tentang penelitian berdasarkan jenis data dan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan jenis data penelitian itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sedangkan berdasarkan tempat pelaksanaannya dibagi menjadi tiga, yaitu laboratorium, lapangan, dan perpustakaan. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih bahwa jenis data dari penelitian itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang data primer. Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti langsung kepada sumber utamanya atau informan. Ya, singkatnya sih informan itu orang yang memberikan informasi ya. Nah, contohnya nih, seperti seorang peneliti ingin mengetahui masalah di suatu masyarakat, maka si peneliti tersebut harus langsung bertanya kepada suatu masyarakat tersebut, apa sih permasalahan mereka? Nah, informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang permasalahan mereka di masyarakat adalah data primer. Data primer ini bisa didapatkan dengan wawancara, kuesioner, dan juga observasi. Sebenarnya tergantung dari informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti. Misalnya nih, peneliti ingin mendapatkan informasi kualitatif, maka peneliti harus melalui cara wawancara dan observasi. Dan jika peneliti ingin mendapatkan informasi secara kuantitatif, maka peneliti dapat melakukan cara kuesioner. Nah, tadi kan tergantung dari informasi apa yang ingin didapatkan. Dan juga ada waktu yang tersedia. Misalnya peneliti ingin mendapatkan informasi dari beberapa orang, tapi dengan waktu yang singkat, maka peneliti harus menggunakan kuesioner. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang bisa kita peroleh atau data yang bersumber dari penelitian orang lain. Nah, biasanya data sekunder ini berbentuk tabel, data, gambar, maupun dokumen lainnya. Kita bisa menemukan data sekunder ini di perpustakaan sebagai penambah informasi bagi si peneliti. Data ini biasanya merupakan hasil penelitian orang lain, tapi biasanya peneliti memanfaatkannya untuk menambahkan informasi. Selain di perpustakaan, kita juga bisa menemukan data sekunder ini melalui perpustakaan online ataupun artikel yang ada di internet. Selain lebih efektif, kita juga tidak perlu berpergian dari rumah. Baik, selanjutnya adalah penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Jadi penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya ini terbagi menjadi tiga, ada penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan juga penelitian perpustakaan. Di sini saya akan membahas mengenai penelitian laboratorium secara singkat. Jadi apa sih sebenarnya penelitian laboratorium itu? Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Contohnya misalkan di sebuah rumah sakit itu kan biasanya terdapat ruang laboratorium. Nah, biasanya orang biologi melakukan sebuah penelitian di ruang laboratorium ini. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya penelitian laboratorium itu penelitian yang bersifat eksperimen atau percobaan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah penelitian lapangan, yang dimaksud juga dengan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Dalam kehidupan sebenarnya, maksudnya adalah peneliti langsung terjun ke lapangan secara langsung dan bertemu dengan
dan bertemu dengan permasalahannya. Contohnya itu seperti peneliti langsung terjun ke dua kampung yang dimana dua kampung tersebut saling berselisih dan akhirnya terjadinya tawuran. Kenapa sih sebenarnya akar dari permasalahan mereka? Kemudian diteliti dan dilakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan. Lalu, yang ketiga ada penelitian perpustakaan. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Jadi, penelitian perpustakaan ini mendapatkan segala jenis data atau informasi itu dari perpustakaan didapatkan dari berbagai informasi seperti buku, media yang ada di perpustakaan yang kemudian dijadikan bahan sebagai sebuah penelitian oleh peneliti. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.